Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizwayani Amri dari Universitas Muhammadiyah Mamuju Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NPM 202002054. Di sini saya akan memaparkan materi tentang iman dan pengaruh terhadap kehidupan atau dalam kehidupan. Pemberitaan di Indonesia akhir-akhir ini menayangkan berita mengenai korupsi yang terasa tiada akhirnya. Nah, orang-orang dari yang beragama, berilmu, berpendidikan secara rutin berkunjung ke gedung KPK, entah itu untuk kasus tertentu atau bahkan menjadi tersangka. Belum lagi masalah korupsi, masalah baru melanda negeri yang berpenduduk Muslim terbesar ini. Nah, apa itu masalahnya? Nah, masalah ini terkait tentang remaja, di mana pergaulan bebas yang semakin membengkak atau semakin meningkat melanda negeri ini, di mana pergaulan bebas ini bisa merusak remaja-remaja yang ada di negeri kita ini, yaitu Indonesia. Nah, sementara masa depan negara atau masa depan bangsa itu ada di tangan remaja menurut para ahli. Dan masalah bencana alam juga terasa menjadi langganan di negeri ini, seperti contohnya banjir yang ada di Jakarta dan Manado, gunung meletus yang ada di Sumatera dan juga Kediri, serta di Sulawesi Barat yang sudah sering terjadi, yaitu gempa bumi. Dengan banyaknya masalah yang menimpa negeri ini, terkadang sebagian orang tersadar bahwa kekuatan yang memiliki kehendak yang luar biasa hebatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga di samping mereka melakukan penanggulangan secara ilmu pengetahuan dan teknologi, ada juga sebagian orang yang menanggulangi masalah atau bencana ini dengan spiritual, yaitu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua atau tidak sedikit yang menyadarinya, yang menganggap masalah ini terjadi secara teoritis yang berlebihan dengan mempercayai bahwa ilmu pengetahuan akan menjadi solusi untuk bencana ini. Sehingga tentunya dalam menyikapi masalah ini, kita ingin masuk golongan orang yang pertama yang menghadapi bencana tidak hanya dengan teknologi semata, tapi juga dengan cara spiritual, yaitu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua itu akan lebih mudah dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang biasa kita sebut dengan orang-orang yang beriman. Maka daripada itu, saya akan memberikan penjelasan atau memaparkan apakah pengaruh iman dalam kehidupan. Dan kemudian sampai ke pertanyaan mengenai apa itu iman, apa hubungan iman, ilmu dan amal. Untuk mengetahui orang yang beriman karakteristiknya bagaimana dan hal-hal apa saja yang dapat merusak iman. Yang pertama adalah hakikat iman. Menurut definisinya, kata iman berarti membenarkan, mempercayai. Artinya, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali radhiyallahu anhu, yang iman itu makrifat di hati, pengakuan dengan lisan, dan pekerjaan dengan anggota tubuh. Dari pengertian iman tersebut, yang pertama, imannya orang-orang awam, yaitu imannya kebanyakan orang yang tidak berilmu. Mereka beriman karena taklid semata. Salah satu contohnya adalah bulu mata yang gugur bertanda ada yang rindu. Pasti dipercaya sebagai petanda bahwa sedang ada yang kangen sama kita. Ujung-ujungnya kita yang malah jadi kegeeran menebak siapa yang sedang kangen. Faktanya bulu mata memang bakal lepas setiap 3 bulan sekali, karena sama halnya dengan alis dan bulu mata, tidak bisa memanjang seperti rambut di kepala. Akhirnya rambut pada bulu mata yang sudah tua akan jatuh satu persatu, untuk kemudian tumbuh rambut baru. Jadi jangan GR dulu ya guys. Hubungan ilmu, iman, dan amal. Iman artinya percaya atau yakin, sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal. Ilmu yang dalam bentuk jamak adalah ulum, artinya ialah
memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Dengan keyakinan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Amal secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh adalah perbuatan yang baik diberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang yang bukan hanya beriman tapi juga berilmu. Kalau misalnya berilmu tidak beriman, tidak bermanfaat. Mau profesor, mau doktor, mau master, mau insinyur, kalau dia tidak beriman, tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitupun juga beriman tanpa ilmu, jadinya sesat. Makanya ayat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra' bismi rabbik. Allah memerintahkan kita untuk belajar, ya, baca, ya. Tapi belajar itu bismi rabbik, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik dan sifat orang beriman. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 dijelaskan tanda-tanda orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemeterlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka. Terakhir adalah hal-hal yang dapat merusak iman. Yang pertama adalah syirik, yang kedua takabur atau sombong, yang ketiga khianat, yang keempat adalah berbohong, dan yang kelima adalah jaza. Nah teman-teman, itulah pemaparan materi tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi, bencana alam, masalah, ataupun apapun yang terjadi pada manusia itu tidak jauh dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita percayai. Itulah yang namanya iman. Nah, untuk mewujudkan keimanan kita hanya perlu amal, ilmu, dan iman. Nah, ketika itu sudah saling mengikat dengan kesatuan yang utuh, maka percayalah bahwa kita sudah menjadi orang yang beriman, insya Allah. Nah, dari jawaban atau pemaparan materi saya, maka kita bisa memaknai kehidupan dari dua sisi. Yang pertama yaitu adalah kehidupan dengan hablum minan nas dan juga hablum minallah. Terima kasih sudah menonton video saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.